Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Intiani Salima dengan NIM 221011629, ingin membuat video presentasi mengenai seminar ekonomi dan keuangan syariah proposal dengan judul Pengaruh Popularitas Korean Wave dan Kesadaran Halal Terhadap Preferensi Produk Halal Korea di Jabodetabek. Yang pertama, yakni bab 1 mengenai latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini karena Korean Wave atau Hallyu telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, mode, dan konsumsi produk. Popularitas budaya Korea seperti K-pop, K-drama, dan fashion menarik perhatian masyarakat dunia termasuk di Indonesia, khususnya pada wilayah Jabodetabek. Bagi konsumen Muslim, faktor halal merupakan pertimbangan utama dalam memilih produk konsumsi. Meskipun produk Korea semakin populer, kesadaran akan status halal produk tersebut masih menjadi isu penting. Dalam tahun lalu, Korea Agro Fisheries and Food Trade Corporation atau AT Center mengungkapkan tren impor makanan Korea Selatan ke Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari AT Center tersebut, impor makanan Korea halal ke Indonesia hingga September 2024 tercatat sebesar 236 juta US dollar. Dengan demikian, terdapat dinamika baru di mana popularitas Korean Wave dan kesadaran halal saling mempengaruhi perilaku konsumen Muslim di Jabodetabek dalam memilih produk halal Korea. Kemudian novelty dari penelitian ini yaitu keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis peran kombinasi antara budaya populer Korea dan faktor kehalalan dalam membentuk preferensi produk halal Korea yang belum banyak diteliti sebelumnya. Kebanyakan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tren budaya populer dapat membentuk kebiasaan konsumsi termasuk di sektor makanan halal. Namun masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai sejauh mana kesadaran halal mempengaruhi preferensi konsumen Muslim terhadap produk Korea. Selain itu, penelitian ini berfokus pada Muslim di Jabodetabek yang memungkinkan pemahaman lebih dalam terhadap pola konsumsi generasi muda dalam industri halal. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama, apakah popularitas Korean Wave berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi konsumen Muslim terhadap produk halal Korea di wilayah Jabodetabek? Lalu yang kedua, apakah kesadaran halal memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen Muslim terhadap produk halal Korea di wilayah Jabodetabek? Dan yang ketiga yaitu apakah popularitas Korean Wave dan kesadaran halal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen Muslim terhadap produk halal Korea di wilayah Jabodetabek. Tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaruh popularitas Korean Wave terhadap preferensi konsumen Muslim dalam memilih produk halal Korea di wilayah Jabodetabek. Kemudian yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kesadaran halal mempengaruhi preferensi konsumen Muslim dalam memilih produk halal Korea di wilayah Jabodetabek. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan pengaruh popularitas Korean Wave dan kesadaran halal terhadap preferensi produk halal Korea di kalangan konsumen Muslim di wilayah Jabodetabek. Kemudian manfaat teoritisnya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan akademik di bidang ekonomi syariah dan perilaku konsumen Muslim dalam era globalisasi budaya, serta memperkaya literatur ilmiah di bidang ekonomi syariah, pemasaran halal, dan kajian budaya populer dalam konteks Islam. Manfaat praktisnya yaitu memberikan kontribusi ilmiah terkait perilaku konsumen Muslim urban dalam konteks globalisasi budaya dan produk halal, dan menjadi referensi bagi pelaku usaha dan pemasar produk halal Korea untuk merumuskan strategi pemasaran efektif di Indonesia, terutama kemudian memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga sertifikasi halal terkait pentingnya sinergi antara promosi budaya dan edukasi halal. Kemudian landasan teorinya, yang pertama yaitu teori mengenai preferensi konsumen. Preferensi konsumen dapat menggambarkan kecenderungan yang dimiliki individu terhadap pilihan yang
Di pasar kecenderungan ini didasarkan pada ekspektasi tingkat kepuasan atau utilitas yang diantisipasi dari mengkonsumsi produk atau jasa tertentu, menurut Schiffman dan Canuck tahun 2007. Kemudian ada teori Korean Wave atau Hallyu. Istilah Korean Wave atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hallyu menggambarkan fenomena global yang ditandai dengan peningkatan dramatis dalam popularitas budaya Korea Selatan di berbagai belahan dunia. Para penggemar setia Korean Wave sering kali menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk membeli dan menggunakan produk-produk yang secara langsung diasosiasikan dengan idola atau karakter favorit mereka dalam drama atau film, menurut Choi 2015. Kemudian, teori kesadaran halal menurut Amin 2009, kesadaran halal merupakan kondisi di mana konsumen memiliki kepedulian terhadap kehalalan produk dan menjadikannya kriteria utama dalam keputusan pembelian yang mengimplikasikan pemahaman yang lebih dalam dari sekedar definisi. Yang terakhir yaitu ada teori perilaku konsumen musim urban. Menurut Solomon tahun 2018, perilaku konsumen dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk motivasi, nilai, budaya, dan lingkungan sosial. Kemudian berikutnya yaitu bab 2 mengenai hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widya Ningrum et al. Tahun 2022 dengan judul The Muslim Society Perception on the Importance of Korean Food's Halal Status and its Nutritional Value, a descriptive study menunjukkan bahwa kesadaran halal berpengaruh positif di mana masyarakat partisipan memiliki kepedulian terhadap status halal makanan Korea dan menjadikannya prioritas saat membeli makanan tersebut. Yang kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati et al. Tahun 2020 dengan judul Exploring Perception of Halal Product Among Muslim Consumer, primary study menunjukkan bahwa pengetahuan dan keyakinan terhadap produk halal memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi konsumen muslim. Sedangkan kesadaran halal tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian berdasarkan penelitian dilakukan oleh Rahma et al. Tahun 2024, kesadaran halal dan harga terhadap daya beli Korean Wave di kota Jambi menunjukkan bahwa Korean Wave dan harga memiliki berpengaruh signifikan positif terhadap daya beli. Sebaliknya, kesadaran halal tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli. Kemudian di sini ada model penelitian. Dari penelitian ini, X1-nya yaitu popularitas Korean Wave, X2-nya yaitu kesadaran halal yang dimana berpengaruh terhadap Y1-nya yaitu preferensi produk halal Korea. Hipotesisnya yaitu H1 variabel popularitas Korean Wave secara parsial berpengaruh terhadap preferensi produk halal Korea. H2-nya yaitu variabel kesadaran halal secara parsial berpengaruh terhadap preferensi produk halal Korea. Yang ketiga, H3-nya yaitu variabel popularitas Korean Wave dan kesadaran halal secara simultan berpengaruh terhadap preferensi produk halal Korea. Yang kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama yaitu definisi operasional variabel. Yang A yaitu variabel dependent, yang dimana Y-nya sendiri yaitu preferensi produk halal Korea di Jabodetabek. Perilaku ini dapat diukur berdasarkan ketertarikan produk, serta melakukan evaluasi produk berdasarkan penilaian konsumen terhadap atribut-atribut produk halal Korea, termasuk rasa, kualitas, harga yang dianggap wajar, kemudahan mendapatkan produknya, dan citra mereknya. Juga atas niat beli, atas keinginan konsumen untuk membeli produk halal Korea di masa depan. Kemudian yang kedua itu ada variabel independennya atau variabel X-nya. Yang pertama X1-nya yaitu variabel popularitas Korean Wave. Variabel ini mengukur sejauh mana budaya populer Korea Selatan memiliki daya tarik dan pengaruh di kalangan konsumen muslim Jabodetabek. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui skala yang dirancang untuk mengevaluasi frekuensi dan jenis konsumsi konten budaya Korea. Yang semakin tinggi tingkat konsumsi, maka diasumsikan semakin besar pula pengaruh dari Korean Wave tersebut. Kemudian X2-nya itu ada kesadaran halal. Variabel ini mengukur tingkat pemahaman dan perhatian konsumen muslim Jabodetabek terhadap prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam terkait produk yang mereka konsumsi.
Dan kemudian selanjutnya ada pengukuran variabel. Penelitian ini menggunakan skala Likert yang berfungsi untuk mengukur tingkat persetujuan atau persepsi responden terhadap pernyataan tertentu. Skala ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang lebih terstruktur dan kuantitatif. Skala Likert merupakan alat pengukuran yang umum digunakan untuk menilai sikap, pandangan, dan persepsi individu terhadap fenomena yang tertentu yang sedang diteliti. Dalam pengujian ini, skala yang digunakan berkisar dari angka 1 hingga 4. Nilai 4 mewakili kategori sangat setuju atau disimbolkan dengan SS, kemudian nilai 3 untuk setuju, disimbolkan dengan S, nilai 2 untuk tidak setuju yang disimbolkan dengan TS, kemudian nilai 1 untuk sangat tidak setuju, yang disimbolkan dengan STS. Kemudian kita masuk ke teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada populasi. Konsumen muslim yang memiliki ketertarikan terhadap budaya Korea atau Korean Wave atau pernah membeli produk halal di halal Korea di wilayah Jabodetabek. Kemudian sampelnya sendiri, penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria untuk sampel yang akan digunakan peneliti yaitu yang pertama responden berdomisili di wilayah Jabodetabek, responden beragama Islam, responden memiliki pengetahuan atau ketertarikan terhadap budaya Korea atau Korean Wave, kemudian responden memiliki pemahaman atau perhatian terhadap konsep halal dalam produk yang mereka konsumsi. Dan jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif, yaitu mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik, dan skala yang digunakan adalah skala Likert untuk mengukur pendapat dan sikap responden. Kemudian selanjutnya itu ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengumpulan datanya dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Dan yang terakhir yaitu ada teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah program pengolahan data atau software data yaitu SPSS. Penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji hipotesis. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.